Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih karunia Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Engkau menolong kami, Roh Kudus-Mu memimpin dan memberikan pencerahan kepada kami, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati setiap kami dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur kepada Engkau dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan langsung melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Dan saya juga akan masuk di dalam referensi atau salah satu contohnya nanti juga ada di dalam Daniel 3 ayat 15 sampai 26. Namun saat ini kita akan bersama-sama melihat di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadangkala kalau kita merenungkan akan kasih Tuhan, akan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan, kita tidak habis-habisnya bersyukur. Kenapa demikian? Karena kasih Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Namun kadangkala Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita juga kadangkala mendahului apa yang menjadi rencana, rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebenarnya akan hal ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu sangat bertolak belakang dengan iman Kristen kita. Karena kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan diberikan pengertian, hikmat untuk mengerti jalannya Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang dapat menyelami jalannya Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat menyelami jalan-jalannya Tuhan. Kenapa demikian? Yang pertama, jalan dan pikiran manusia selalu merasa benar. Padahal manusia itu adalah terbatas. Ada satu kisah atau contoh yang sangat dapat kita pahami dan dapat kita mengerti di dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Daniel. Bapak Ibu tentunya masih ingat tentang kisah Sadrak, Mesak dan Abednego yang diperhadapkan ke Raja Nebukadnezar pada saat itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Masalahnya bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung dari patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala yang begitu luar biasa. Namun satu hal yang perlu kita pahami, di dalam ayat yang pasal 3, Daniel pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Raja Nebukadnezar menganggap bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa dan memegang nasib seluruh bangsanya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bangsanya ada di dalam kendali dan di dalam tangannya, termasuk Sadrak, Mesak dan Abednego. Maka ketika Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar ini, maka Raja Nebukadnezar begitu marah secara luar biasa. Mari kita melihat apa jawaban Sadrak, Mesak dan Abednego terhadap Raja Nebukadnezar ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego berani menjawab sesuatu yang begitu tegas karena
Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang mempunyai segala sesuatunya. Kuasanya sungguh luar biasa mengatasi segala kuasa-kuasa yang ada di dunia. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang dia sembah, sanggup menolong dia. Maka dia berani menjawab Raja Nebukadnezar di dalam ayat yang ke-16, ayat 17. Di situ dikatakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jawaban ini sungguh luar biasa disampaikan oleh mereka kepada Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demi mendengar apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, amarah Raja Nebukadnezar begitu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 24, Raja Nebukadnezar dapat melihat satu kenyataan yang fakta, di mana orang yang akan dihukum, yang dianggap akan tamat riwayatnya, itu dikejutkan suatu peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan buat Raja Nebukadnezar. Padahal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pikiran Nebukadnezar, jalan pikiran Nebukadnezar ini bahwa semua orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini akan tamat riwayatnya. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Raja Nebukadnezar dikejutkan dengan satu hal yang luar biasa dalam ayat 24. Dikatakan demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kau lihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan ayat 26 di situ Raja Nebukadnezar menyadari dan mengakui, dikatakan demikian. Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 26 ini Raja Nebukadnezar mengakui bahwa ketiga orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab satu jawaban yang luar biasa di hadapan Raja yang membuat Raja Nebukadnezar marah, tetapi Nebukadnezar ini dikejutkan dengan satu hal, satu kenyataan, peristiwa yang membuat dia dibukakan bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana mungkin manusia yang disebut sebagai raja, yaitu Nebukadnezar, dapat mengerti dan menyelami jalan-jalannya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, peristiwa ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa Allah yang kita sembah mempunyai cara dan jalan yang luar biasa dalam setiap kehidupan anak-anaknya, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, peristiwa ini menyadarkan kita bahwa Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36 yang tadi kita baca, begitu luar biasanya jalan Allah dalam setiap kehidupan kita. Makanya di dalam ayat yang ketiga dikatakan di situ, di ayat 33 di dalam Roma 11, Rasul Paulus mengatakan demikian, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah mempunyai jalan tersendiri untuk menolong dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak perlu mendahului Tuhan untuk kita melangkah lebih jauh
untuk merencanakan kehidupan kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menjadi rencana, keinginan, dan menjadi pengharapan kita, kita serahkan kepada Allah yang hidup. Maka dialah yang akan menuntun dan menolong kita, memberikan jalan sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang akan membawa sukacita dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Roma pasal 11 ayat 33 tadi mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa jalan Allah sungguh tak terselami. Dan dalam ayat yang ke-34 sampai 35 di situ Paulus mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Paulus menyatakan bahwa Allah lebih besar. Allah adalah Allah yang agung, Allah yang mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar, tidak membutuhkan bantuan manusia untuk menyelesaikan jalannya, rencananya, dan rancangannya dalam kehidupan umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini menyadarkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua adalah kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, seringkali kita diberikan hikmat pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, kita baca. Kita diberikan kemampuan untuk kita memaknai firman itu dalam kehidupan kita. Namun sayangnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak konsisten dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan tidak mempercayai apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Seringkali kita masih mengeluh dan komplain kepada Tuhan ketika pergumulan masalah persoalan itu datang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah menjalani masa-masa COVID ini sudah berapa bulan. Banyak orang di sekitar kita mengalami berbagai pergumulan, persoalan, masalah yang harus dihadapi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak yang berbeda, orang yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita ini adalah anaknya Allah, maka dialah yang menopang, menolong, dan memelihara kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, contoh daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi adalah satu contoh yang nyata yang terjadi pada saat itu sungguh-sungguh dialami oleh mereka. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan Allah kuasanya tidak pernah berubah. Jalannya yang sudah dirancangkan buat kita tidak akan pernah berubah, dan itu akan digenapi oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah sekali-kali kita mengalami komplain dan bertanya kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ada dalam sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya jalan untuk menolong kita. Bukan kita yang mencari jalannya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat diperingatkan kembali bahwa Tuhan kita luar biasa. Kadang-kadang kita menganggap dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu sulit untuk dipahami. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ketika kita dalam kesulitan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berada bersama dengan Tuhan, kita dapat melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhirnya Rasul Paulus menyimpulkan dari Roma 11 ayat 33 sampai 36 ini yang boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, yaitu yang mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian di dalam segala perkara apapun. Karena jalan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mampu untuk menyelami, menyelidiki, dan masuk di jalan itu. Karena Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
seluruh apa yang ada dalam hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan Dia dan kebaikan untuk kita sebagai anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila renungan singkat ini boleh membawa kita kembali untuk kita semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah engkau takut, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini Kau meteraikan dalam hidup kami, supaya kami boleh kuat dan diteguhkan dalam segala perkara yang kami hadapi. Karena jalan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami boleh terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dan kuatkan kami semua dalam segala perkara. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali.